Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Trianggita, NPM 1006030310032 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide usaha yang akan saya jalankan nanti. Di sini saya mengambil ide usaha membuat aksesoris handmade dari manik-manik dan diberi nama usahanya itu Beatspiration, adding color to your style. Yang pertama adalah latar belakang. Di era modern ini, penampilan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya berpenampilan menarik dan bergaya. Hal ini mendorong tingginya permintaan akan aksesoris, termasuk aksesoris handmade manik-manik. Aksesoris handmade manik-manik memiliki daya tarik tersendiri karena desainnya yang unik dan personal, sehingga dapat menjadi pembeda bagi penggunanya. Selain itu, aksesoris handmade manik-manik juga memiliki beberapa kelebihan lain seperti harganya yang terjangkau dan mudah dibuat. Hal ini membuat aksesoris handmade manik-manik menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang ingin tampil modis dengan budget terbatas. Melihat peluang bisnis yang menjadikan ini, banyak orang tertarik untuk memulai usaha aksesoris handmade manik-manik. Namun, tidak semua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membuat aksesoris handmade manik-manik yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya bantuan atau pelatihan yang dapat membantu para calon pengusaha dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya ada ide dan lokasi usaha. Ide usaha ini saya beri nama Beatspiration, adding color to your style. Dan lokasi usaha yang saya gunakan yaitu berada di Jalan Trunojoyo, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini sangat strategis karena mudah diakses baik oleh kendaraan pribadi maupun transportasi umum, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengunjungi toko kami. Jalan Trunojoyo berada di area yang ramai dan dikenal banyak orang, yang tentunya meningkatkan visibilitas toko aksesoris kami. Selain itu, lokasi ini menawarkan ruang yang sesuai dengan kebutuhan kami, baik dari segi ukuran maupun fasilitas yang tersedia. Hal ini akan mempermudah dalam penataan dan penyajian barang-barang aksesoris, sehingga pelanggan dapat dengan nyaman memilih dan berbelanja. Dengan demikian, lokasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional kami, tetapi juga memberikan potensi pasar yang lebih besar. Keberadaan di area yang sering dikunjungi orang akan membantu meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi toko kami di pasar aksesoris. Selanjutnya ada rencana strategi meningkatkan penjualan atau omset. Yang pertama ada diversifikasi produk dan inovasi desain, yaitu mengembangkan koleksi produk baru secara berkala untuk menjaga minat pelanggan. Yang kedua ada pemasaran digital dan e-commerce, yaitu memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak untuk menjual produk secara online. Yang ketiga ada partisipasi dalam pameran dan bazar, yaitu aktif berpartisipasi dalam pameran produk handmade, bazar seni, dan pasar kreatif di berbagai acara lokal. Yang keempat ada pelayanan kustomisasi, yaitu menawarkan layanan kustomisasi di mana pelanggan dapat memesan aksesoris sesuai preferensi mereka seperti memilih warna, motif, dan desain. Yang kelima ada peningkatan kualitas dan daya tahan produk menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk memastikan produk tahan lama dan tetap menarik. Yang keenam ada strategi harga dan promosi, yaitu menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk. Yang ketujuh ada penggunaan influencer dan kerjasama, yaitu bekerja sama dengan influencer atau selebgram yang memiliki pengikut besar untuk mempromosikan produk. Yang terakhir ada feedback dan pengembangan produk, yaitu mengumpulkan feedback dari pelanggan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk. Selanjutnya ada analisis ramalan penjualan. Berikut adalah tabelnya, di mana total pendapatan menunjukkan pendapatan bulanan yang mengalami variasi. Terlihat bahwa pendapatan tertinggi dicapai pada bulan keempat dengan 43.800.000 rupiah dan terendah pada bulan keenam dengan 33.600.000 rupiah. Selanjutnya ada total pajak, merupakan pajak bulanan yang dihitung dengan rata-rata sekitar 0,5% dari total pendapatan. Yang ketiga ada total HPP, yaitu mencerminkan biaya produksi
langsung, di mana HPP tertinggi terjadi pada bulan keempat sebesar 30 juta dan terendah pada bulan keenam sebesar 20 juta 400 ribu rupiah. Dan selanjutnya ada persaingan HPP, rasio HPP terhadap total pendapatan yang bervariasi setiap bulan, menunjukkan efisiensi produksi. Bulan dengan persen HPP terendah adalah bulan ke-9 dengan 59,76%. Dan yang terakhir ada gross profit margin atau GPM dihitung dengan mengurangi HPP dari total pendapatan dan membaginya dengan total pendapatan. GPM tertinggi terjadi pada bulan ke-6 dengan 38,79%. Selanjutnya ada analisis BEP, berikut adalah tabelnya. Yang pertama ada total pendapatan, pendapatan bulanan dari penjualan produk. Yang kedua ada total pajak, itu pajak bulanan yang dibayarkan berdasarkan pendapatan. Yang ketiga ada total HPP, biaya variabel bulanan atau harga pokok penjualan. Yang keempat ada persen HPP, persentase HPP terhadap total pendapatan mengindikasikan efisiensi biaya produksi. Yang ke Lima ada gross profit margin atau GPM, yaitu selisih antara total pendapatan dan HPP, memberikan keuntungan kotor bulanan. Yang keenam ada GPM, yaitu presentasi gross profit margin terhadap total pendapatan. Yang terakhir, yang ketujuh ada total biaya tetap, yaitu biaya tetap bulanan yang mencakup gaji karyawan, biaya operasional, depresiasi, dan cicilan atau hutang. Totalnya yaitu ada 12.969.167 per bulan. Yang terakhir ada BFP unit, pendapatan yang diperlukan untuk menutup semua biaya tetap dan variabel. Selanjutnya ada analisis self forecasting per tahun, yaitu ada profitabilitas, yaitu dengan GPM tahunan sebesar 34,42%, yang artinya bisnis ini cukup menguntungkan, namun selalu ada ruang untuk meningkatkan efisiensi produk guna mengurangi persen HPP. Yang kedua ada pendapatan yang konsisten, rata-rata bergerak 3 bulan menunjukkan tren pendapatan yang relatif stabil. Ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan operasi yang konsisten dapat membantu dalam menjaga pendapatan yang stabil. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Fokus pada pengendalian biaya tetap dan variabel dapat membantu meningkatkan margin keuntungan lebih lanjut. Yang terakhir ada pencapaian BEP, itu BEP tahunan menunjukkan pendapatan minimal yang harus dicapai untuk menutup semua biaya. Targetkan pendapatan di atas BEP untuk memastikan bisnis tetap menguntungkan sepanjang tahun. Selanjutnya itu ada analisis payback period. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama ada net cash flow, yaitu merupakan jumlah uang yang diperoleh atau keluar dari proyek tiap tahun setelah perhitungan semua biaya, termasuk tetap dan variabel. Yang kedua ada kumulatif cash flow, yaitu total akumulasi dari aliran kas bersih setiap tahun. Pada akhir setiap tahun, jumlah ini bertambah dengan aliran kas bersih tahun itu. Yang ketiga ada investasi awal, atau jumlah total uang yang diinvestasikan awalnya untuk semua proyek atau bisnis. Yang keempat ada sisa investasi, yaitu perbedaan antara investasi awal dan kumulatif cash flow. Ini menunjukkan berapa banyak investasi yang masih harus dikembalikan. Yang terakhir ada payback period, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Pada tahun ketiga, kumulatif cash flow mencapai dan melebihi investasi awal, sehingga payback periodnya adalah 2 tahun. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari analisis yang telah dilakukan terhadap bisnis aksesoris handmade ini, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini menunjukkan potensi yang kuat untuk pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Dalam aspek finansial, meskipun terdapat fluktuasi dalam pendapatan bulanan, analisis tahunan menunjukkan pendapatan konsisten sebesar Rp461.400.000 dengan margin keuntungan bruto sebesar 34,42%. Hal ini mencerminkan strategi yang efektif dalam mengelola biaya dan memaksimalkan profitabilitas. Meskipun demikian, perlu perhatian khusus dalam mengontrol biaya tetap agar dapat mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Selain itu, analisis payback period menunjukkan bahwa investasi awal sebesar Rp461.400.000 dapat dikembalikan dalam waktu 2 tahun, menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi
Pengembalian modal yang cepat dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, bisnis aksesoris handmade ini dapat dianggap sebagai investasi yang menjanjikan dengan proses pertumbuhan yang positif di masa depan, dengan fokus pada inovasi produk, pemasaran yang tepat, dan pengelolaan biaya yang efisien. Ini memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan analisis finansial dan strategi operasional yang tepat, pemilik bisnis dapat terus mengembangkan potensi bisnis ini dan menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.